Kembali setelah 10.000 tahun kultivasi. Bab 123 hingga bab 129. Bab 123. Para tuan muda teratas kota Yang. Pendampingnya adalah bintang terkenal Kuoji, yang mengenakan gaun malam merah menyala dan memancarkan pesona ke segala arah. Ia telah berhasil menembus Hollywood dan bahkan meninggalkan cap tangan serta namanya di Starlight Avenue. Saat ini, biaya kontrak iklannya sudah melampaui 100 juta, dan di antara selebritas wanita Tiongkok, hanya segelintir orang saja yang bisa melampaui pencapaian serta pengaruhnya. Keluarga Bai memiliki kekayaan bersih 50 miliar, dan telah melakukan ekspansi besar-besaran ke industri budaya. Saat ini, Bai Choufei memimpin transformasi keluarga Bai menuju industri investasi film dan televisi. Film-film yang mereka investasikan semuanya bernilai lebih dari 100 juta. Selain itu, keluarga Bai juga merupakan raksasa hiburan nomor 1 di 7 kota Jiangnan. Perkumpulan Feng Feiyun yang dipimpin oleh Bai Choufei adalah organisasi nomor 1 di Jiangnan, bahkan mampu menekan Ye Gufeng dari Jiangbei. Semua orang yang hadir penuh rasa iri. Sangat jarang seseorang bisa mencapai prestasi sebesar itu di usia yang begitu muda. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari langit. Beberapa helikopter berputar-putar sebelum mendarat di apron, mengangkat debu ke udara, sementara spanduk-spanduk berwarna berkibar tertiup angin. Keluarga Tie telah tiba. Mereka langsung datang dengan pesawat. Dilihat dari situasinya, pasti Tiemin Emperor dari keluarga Tie. Semua orang menunjuk ke langit sambil berseru kaget. Helikopter-helikopter itu masing-masing bernilai jutaan, dan semuanya merupakan aset pribadi keluarga Tie. Keluarga Tie memulai bisnis mereka dari perusahaan penerbangan sipil dan kini menguasai Nanhua Airlines yang memiliki aset puluhan miliar yuan. Saat ini, mereka juga berinvestasi dalam industri integrasi militer sipil dan sangat berpengaruh di bidang penerbangan. Keluarga Tie bertanggung jawab atas seluruh pameran penerbangan komersial dalam pesta besar kali ini. Paman Mo, kakak Bai, kalian datang lebih awal. Meski Tiemin Emperor bukan prajurit, ia tetap mengenakan seragam tempur kamuflase, sepatu bot kelas atas, serta kacamata taktis. Dengan langkah cepat, ia menghampiri Mo Haoxiong untuk memberi salam. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tokoh penting berdatangan. Kak Tie, beberapa helikoptermu adalah model baru yang laris manis. Pasti untung besar, bukan? Ah, Kak Bai terlalu memuji. Aku ini hanya menempa besi dan memindahkan batu bata di pabrik setiap hari. Mana bisa dibandingkan dengan bintang besar sepertimu yang tidur sebentar saja bisa mendapat ratusan juta dari satu film. Ketua Zhang, kau juga datang. Kompleks kotamu baru saja dibuka dan kabarnya penjualannya sangat bagus. CEO Liu, kau mengejakku lagi. Aku dengar cadangan tambang logam tanah jarang milikmu tidak sedikit, keuntungan investasimu naik 10 kali lipat. Direktur Zhang, aku artis dari Blue and Orange Entertainment, Zhang Yazi. Bolehkah aku berkenalan? Aduh, Nona Zhang, namamu sudah lama ku dengar. Aku punya kontrak iklan yang cocok untukmu. Bagaimana kalau kita bertemu malam ini di hotelku? Percakapan seperti ini terdengar di mana-mana. Semua orang memegang gelas anggur, saling berbincang dan menjalin koneksi. Hanya dengan beberapa kalimat, kerjasama bernilai miliaran yuan pun bisa langsung tercapai. Para model dan bintang wanita juga berlalu lalang bak kupu-kupu, menambah semarak suasana pesta. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke arah tempat parkir di luar gerbang dan berseru dengan mata terbelalak. Ya ampun! Bugatti Veyron. Harganya lebih dari 200 juta. Di seluruh Tiongkok jumlahnya tidak sampai 10. Pelat nomor Guangdong. 5 angka 8, jelas itu mobil yang Master Tang. Tang Xiaoze sudah datang. Seseorang yang jeli langsung menepuk pahanya dan berseru. Ayo kita sambut dia. Dalam sekejap, semua orang bergegas menuju pintu masuk. Bahkan Bai Choufei dan Tiemin Emperor pun tak bisa duduk diam. Di kota Yang, selain sosok aneh dari keluarga Wei, Tang Xiaoze bisa dianggap sebagai pemimpin di seluruh wilayah sungai besar. Anak muda ini luar biasa. Di usia semuda itu sudah mampu mengendalikan puluhan miliar. Hampir setengah properti di kota yang dibangun olehnya. Bahkan Mo Haoxiong, seorang master yang disegani, turut tergerak melihat kedatangannya. Melihat Tang Xiaoze berjalan masuk, Mo Haoxiong sendiri pun tak berani bersikap angkuh dan secara pribadi maju untuk menyambut. Tang Xiaoze memang hebat. Di tengah kerumunan, seorang taipan kaya menggeleng kagum dan berkata, 5 tahun lalu, Tang Xiaoze membuka cabang di Laut Timur dan langsung bersaing dengan kekuatan lokal Ye Gufeng.
Dia membuat perusahaan Ye Gufeng bangkrut dan semua proyeknya hancur. Hemp, bagaimana mungkin ular lokal seperti Ye Gufeng bisa dibandingkan dengan yang Master Tang? Sahut seseorang dengan nada meremehkan. Mendengar hal itu, ekspresi para orang kaya berubah drastis. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari betapa luar biasanya Tang Xiaoze. Kala itu, Tang Xiaoze baru kembali dari Wall Street dan menjabat sebagai CEO real estate di Laut Timur. Dengan serangkaian langkah bisnis brilian, ia bertarung sengit melawan Ye Gufeng. Hanya dalam setengah tahun, Ye Gufeng yang merupakan tokoh lama dunia bisnis kalah telak. Sejak saat itu, Ye Gufeng menarik diri dari bisnis dan hanya fokus pada pelayaran. Sejak itulah, nama Tang Xiaoze menggema di dunia properti Tiongkok. Ia menyapu bersih segala rintangan dan bahkan bisa duduk minum teh bersama sekretaris wali kota-kota yang Master Tang, akhirnya Anda datang. Suatu kehormatan bisa bertemu Anda, yang Master Tang. Begitu Tang Xiaoze memasuki arena, ia langsung menjadi pusat perhatian. Seperti magnet raksasa, ia menarik semua orang kaya, tokoh ternama, dan ahli bela diri untuk mengelilinginya. Tang Xiaoze berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi tegap dengan alis tajam dan mata bercahaya. Penampilannya anggun dan berwibawa, jelas seorang pria tampan kelas atas. Banyak wanita terkenal yang melemparkan pandangan penuh ketertarikan padanya. Ia menyapa semua orang dengan sopan dan elegan. 3 tuan muda teratas akhirnya berkumpul. Pesta kali ini benar-benar tidak sia-sia. Tang Xiaoze, Bai Choufei, Tiemin Emperor, ditambah sosok luar biasa dari keluarga Wei, keempat tuan muda ini benar-benar bisa menutupi langit Jiangnan dengan satu tangan. Banyak orang kaya memandang mereka dengan rasa kagum, ada yang iri, ada pula yang takjub. Mereka terlalu luar biasa, bersinar bak bintang di langit. Prestasi mereka bahkan menekan banyak tokoh tua yang telah lama berkecimpung di dunia bisnis. Namun, Bai Choufei menyadari bahwa tatapan Tang Xiaoze tampak sedikit suram, senyumnya agak kaku, dan ekspresinya terlihat murung. Ia menarik level Fan, adik kelas setia Tang Xiaoze, lalu bertanya, "Xiao Lu, ada apa dengan yang Master Tang hari ini?" Sepertinya suasana hatinya kurang baik. "Jangan ditanya lagi, yang Master Tang sedang kesal besar." Level Fan tersenyum pahit lalu berkata, "Zhao Sueking dari Lin Prefektur membawa suaminya menghadiri pesta ini. Menurutmu, bagaimana mungkin suasana hati yang Master Tang bisa baik?" "Keluarga Zhao? Zhao yang dulu membatalkan pertunangan dengan yang Master Tang itu?" Bai Choufei terkejut dan bertanya tanpa sadar. "Benar," Level Fan mengangguk. "Sial, dia sudah gila atau bagaimana? Berani datang ke sini? Bukankah itu sama saja membuat yang Master Tang marah?" Wajah Bai Choufei langsung muram, kilatan kejam melintas di matanya. Tiemin Emperor yang mendengar percakapan itu ikut menoleh dan bertanya pelan, "Xiao Lu, apa maksud yang Master Tang?" Dia masih punya sedikit perasaan pada Zhao Sueking dan tidak ingin mempermalukannya. Level Fan menggeleng dan menghela napas. Tapi dia datang membawa suaminya. Itu membuat yang Master Tang sangat tidak senang. "Mengerti?" Tiemin Emperor menjentikkan jarinya, lalu saling bertukar pandang dengan Bai Choufei. Dengan wajah dingin, ia membuat isyarat menggorok leher. Bai Choufei mengangguk lalu memerintah, "Xiao Lu, awasi pintu masuk. Begitu orang itu datang, segera beritahu kami." "Tenang saja, apa mungkin kami membiarkannya lolos?" Level Fan mengangguk sambil tersenyum menjilat. Apa yang baru saja dikatakan Level Fan? Wajah yang Master Tie sampai berubah hijau. "Kalian pasti sudah dengar tentang wanita yang dulu membatalkan pertunangan dengan yang Master Tang, kan? Dia datang malam ini, bahkan membawa suaminya." "Apa? Dia benar-benar gila." Dalam waktu kurang dari 10 menit, kabar itu menyebar seperti angin badai. Zhao Sueking datang bersama suaminya. Pada saat yang sama, informasi tentang Zhao Sueking dan Jiang Tian langsung tersebar ke telinga semua orang. Putri keluarga kelas 3 dari kota kecil Linzhou, seorang gadis kampungan. Dan Jiang Tian? Citra yang beredar semakin buruk. Keturunan keluarga jatuh miskin, pemalas, pemabuk, tak punya kemampuan apapun. Ingat, siapapun yang ingin menjilat yang Master Tang malam ini, injaklah mereka sekeras mungkin. Seorang tuan muda berbisik pada bawahannya. "Aku sudah membawa 7 atau 8 pengawal." Seorang pelayan bertanya serius, "Selama bisa menyenangkan yang Master Tang, aku siap melakukan apa saja. Tapi, apakah boleh membunuh orang di pesta seperti ini?" "Akan ada pertunjukan besar malam ini. Dia mencuri wanita yang Master Tang, tapi masih berani datang ke pesta."
Yang Master Tang pasti akan mempermainkannya sampai mati. Seorang taipan setengah baya menggoyangkan gelas anggurnya dan mencibir. Pertunjukan apanya? Tidak ada tantangan sama sekali. Seorang pengusaha kaya lain mencibir, sampah seperti dia, satu ludah saja dari para taipan di sini sudah cukup untuk menenggelamkannya. Pesta yang tampak meriah ini sesungguhnya dipenuhi arus bawah berbahaya. Hampir semua tokoh kaya dan terkenal diam-diam menunggu momen ledakan. Pengaruh yang Master Tang memang luar biasa. Bahkan tanpa bicara, dia sudah bisa membuat Jiang Tian dan istrinya jatuh ke jurang kehancuran. Melihat pemandangan itu, You Xianya mencibir dalam hati. Jiang Tian, kalian memang sempat berjaya di Jiangbei, bahkan memaksaku berlutut. Tapi di atas gunung masih ada gunung. Di hadapan Tang Xiaoze, apa arti kalian? Sekarang kalian benar-benar tamat. Tiba-tiba, You Xianya yang terus menatap pintu masuk menarik lengan Level Fan. Level Fan, mereka datang. Level Fan segera menoleh. Tatapannya langsung membeku dingin. Jiang Tian sudah tiba. Itu dia? Sama sekali tidak terlihat istimewa, jelas hanya seorang diaosi kelas rendah. Tiemin Emperor memandang Jiang Tian dengan tatapan meremehkan sambil menggeleng. Semua orang berpakaian mewah dan penuh gaya. Hanya Jiang Tian yang mengenakan setelan rapi dan sepatu mengilap, tampak kaku dan formal, seperti orang desa yang baru pertama kali masuk dunia kelas atas. Itu Jiang Tian? Wanita yang merebut yang Master Tang benar-benar berani datang. Seorang pengusaha berkata tak percaya. Hehe, Zhao Sueking juga tidak seberapa cantik. Dadanya saja tidak sebesar milikku, tapi entah bagaimana bisa menarik perhatian yang Master Tang. Bisik Kuo Ji dengan nada masam. Kalian tidak tahu? Jiang Tian itu orang gila. Minum sampai otaknya rusak. Orang gila mana mengenal takut? Ejek seorang taipan tanpa ampun. Dia benar-benar datang. Tang Xiaoze yang sedang berbincang dengan Old Mo juga melihat Zhao Sueking. Matanya seketika memancarkan kilatan panas dan penuh kerinduan. Bab 124. Telapak tangan lagu luas. Malam itu Zhao Sueking berdandan dengan sangat anggun. Ia mengenakan gaun putih berkerah rendah yang memperlihatkan bahunya yang halus, memamerkan punggungnya yang putih bersih bak salju. Lehernya yang ramping seperti giok diselimuti cahaya lembut dari kalung bajie, membuatnya tampak semakin mempesona. Wajahnya yang murni dirias tipis, matanya yang jernih berkilau bagai cahaya pagi. Bibir merah mudanya bagaikan buah ceri yang diselimuti embun, namun keseluruhan dirinya memancarkan aura suci dan anggun, membuat orang jatuh hati padanya tanpa berani menodai sedikitpun. Saat ia berjalan, sepasang kaki indah seputih salju sesekali tampak dari balik rok lipitnya yang bergerak alami. Jari-jari kakinya yang mungil dihiasi warna cerah mengilap, seperti permata kecil. Hal itu membuat kesan polos dan murninya semakin memikat, begitu cantik hingga mampu mengguncang jiwa siapapun. Bisa dikatakan, begitu Zhao Sueking muncul, ia langsung menarik tatapan tak terhitung jumlahnya. Secara tak terlihat, ia menekan semua wanita yang hadir, membuat para pria maupun wanita tertegun kagum. Bahkan Kuo Ji pun seketika kalah bersinar. Kuo Ji memang cantik, tetapi masih memiliki aura manusia biasa. Sementara Zhao Sueking sama sekali tidak berlebihan, seolah peri dari langit yang turun ke dunia fana, murni tanpa celah. Hanya saja, ada sedikit rasa gugup di wajah mungilnya, yang justru membuat orang semakin ingin melindunginya. Di dalam hati, Tang Xiaoze bahkan ingin berteriak keras. Inilah wanita yang kucintai. Tidak seorang pun boleh menyinggungnya malam ini. Namun saat melihat Zhao Sueking menggandeng lengan Jiang Tian dengan hangat, seolah seember air dingin disiramkan ke kepalanya. Bajingan itu. Otot di wajahnya berkedut beberapa kali, amarah dan kebencian membara dalam hatinya. Kau masih berani datang ke wilayahku. Apa ini provokasi? Benar-benar tidak tahu tempat. Tapi kudengar bocah ini hanyalah sampah tak berguna. Jika aku sendiri yang maju menghancurkannya, itu justru merendahkan diriku. Seolah aku orang yang berpikiran sempit. Sudahlah. Kurasa Tiemin Emperor dan para orang kaya lainnya tidak akan membiarkannya begitu saja. Aku cukup menonton pertunjukan saja. Dalam sekejap, berbagai pikiran melintas di benak Tang Xiaoze. Namun wajahnya tetap tersenyum tipis, seolah tidak melihat Jiang Tian sama sekali. Ia melirik Lu Fan, lalu menarik Old Mo menuju villa sambil berkata, Old Mo, kudengar ada seorang Master Jiang muncul di selatan 5 pegunungan. Katanya ia membunuh Hong Tianzhao. Tak lama kemudian, sosoknya menghilang memasuki villa gelombang suara nomor 12. Menerima isyarat dari Tang Xiaoze, Lu Fan langsung memahami maksudnya.
Ia berjalan dengan angkuh ke arah Jiang Tian, mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata dengan nada congkak. Bukankah ini Nona Zhao dari Shape City? 3 tahun lalu perusahaan kami memesan barang senilai 50 juta yuan dari perusahaan kalian. Kau masih ingat, bukan? Oh, ternyata Direktur Lu. Tentu saja aku ingat, jawab Zhao Sueking dengan senyum kaku. Kualitas barang kiriman itu bermasalah serius. Tak satu kotak pun terjual, semuanya masih menumpuk di gudang. Sekarang, tolong kalian kembalikan uangnya. Lu Fen berkata dengan wajah dingin, kalau tidak, perusahaan yang tidak punya integritas dan kualitas produk rendah seperti ini, kurasa tak ada satupun perusahaan di sini yang mau bekerja sama dengan kalian. Benar, bisnis sampah seperti itu, bahkan berani menipu yang Master Tang. Benar-benar keterlaluan. Kita harus memboikot mereka. Biarkan pihak provinsi menyelidiki. Ini sudah menyangkut tanggung jawab hukum. Siapa yang berani bekerja sama dengan perusahaan tak jujur seperti ini? Banyak orang kaya yang ikut menyahut, bahkan beberapa di antaranya adalah pemilik perusahaan farmasi besar. Melihat situasi itu, wajah Zhao Sueking langsung dipenuhi kepanikan. Ia tak menyangka pihak lawan akan langsung menyerang titik lemah begitu saja. Hanya dengan beberapa kalimat, ia sudah terdesak dalam posisi pasif. Baru saja ia hendak menyusun kata-kata untuk menjawab, Jiang Tian tiba-tiba melambaikan tangan dan berkata dengan acuh. Dari mana datangnya lalat-lalat ini? Mengganggu suasana saja. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir terdiam kaget. Mereka saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Jiang Tian benar-benar gila. Meski Lu Fen hanya seorang asisten, di Shape City ia tetap termasuk tuan muda kelas 2 dengan latar belakang kuat. Pamannya adalah wakil sekretaris biro medis. Keluarga Zhao bergerak di bidang farmasi, seharusnya mereka menghindari orang seperti Lu Fen, bukan malah menantangnya. Jika Jiang Tian memiliki latar belakang setara mungkin masih bisa dimaklumi. Namun ia hanyalah orang dari kota kecil Lin Prefektur, bahkan dikenal sebagai suami seorang gila. Mendengar ucapan Jiang Tian, wajah Lu Fen langsung memerah karena marah. Baru saja ia hendak meledak, Yun Peng yang berpakaian kamuflase sudah melangkah maju dan menunjuk Jiang Tian dengan angkuh. Bocah, kau cuma sampah tak tahu diri. Tuan Lu mau bicara denganmu saja sudah kehormatan besar. Dengan sikap dominan ia membentak keras. Segera berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahan. Panggil kami kakek 3 kali. Kalau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Hehe, Yun Peng adalah anggota macan ganas. Kultivasi tubuh besinya sudah matang, kekuatan tempurnya luar biasa. Bocah itu tamat. Benar, temperamen Yun Peng sangat buruk. Sekali marah bisa melumpuhkan orang. Sepertinya anak ini akan benar-benar diseret keluar dalam keadaan terkapar. Melihat Yun Peng maju, banyak orang tampak bersemangat, menunggu tontonan seru. Jiang Tian, apa kau gila? Berani bicara seperti itu kepada Tuan Lu? Cepat minta maaf, bentak Wei Jiehui. Ia memang tidak memiliki hubungan dekat dengan Jiang Tian, dan sejak awal sudah muak dengan sikapnya. Mata Wei Jieqiong juga memancarkan senyum dingin. Dalam hati ia berpikir, bocah ini benar-benar tak tahu seberapa dalam air di Shape City. Inilah akibatnya arogan dan bodoh. Melihat Lu Fen dan Yun Peng bergerak, Wei yang ketakutan hingga wajahnya pucat. Ia segera menarik beberapa anggota Wei family mundur dan berbisik. Jauhi dia. Malam ini dia pasti celaka. Jangan sampai kita ikut terseret. Inilah pembalasan. Dulu kau memaksa ayahku berlutut di Villa Naga. Sekarang giliranmu, batin You Xianya dengan tatapan penuh kebencian. Semua orang memandang Jiang Tian dengan berbagai ekspresi, mencibir, mengejek, meremehkan, bahkan menantikan kehancurannya. Seolah dalam detik berikutnya, Jiang Tian hanya bisa berlutut memohon ampun dan menjadi bahan tertawaan terbesar malam itu. Namun ekspresi Jiang Tian sama sekali tidak berubah. Ia dengan tenang mengambil 2 gelas sampanye dari nampan pelayan, lalu menyerahkan satu kepada Zhao Sueking. Baik, Tuan. Sosok Shen Mange tiba-tiba melesat seperti naga. Dengan gerakan secepat kilat, ia menampar Yun Peng belasan kali berturut-turut. Tubuh Yun Peng terhuyung seperti daun tertiup angin, darah menyembur dari hidungnya. Tamparan terakhir bahkan lebih dahsyat, suaranya menggema di seluruh arena. Tubuh Yun Peng yang beratnya lebih dari 200 kg terlempar seperti tak berbobot. Dengan dentuman keras, ia jatuh ke tanah, membuat lantai bergetar dan debu beterbangan. Shen Mange kembali bergerak dan menampar wajah Lu Fen. Pria itu sama sekali tak mampu menahan. Setengah wajahnya langsung bengkak parah, lalu pingsan seketika.
Apa? Dia benar-benar berani memukul. Ini sudah gila. Ini pesta kelas atas. Lu Fen dan Yun Peng adalah orang kepercayaan Tang Xiaoze. Dia berani memukul mereka? Terlalu sombong. Semua orang kaya dan tokoh terkenal tercengang, tak menyangka Jiang Tian berani bertindak sekeras itu. Jiang Tian, kau berani menyerang mereka. You Xianya gemetar, entah karena kaget atau marah. Kenapa tidak berani? Mereka hanya semut sampah, jawab Jiang Tian dengan tenang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Yun Peng akhirnya bangkit kembali. Dengan raungan marah ia menerjang ke arah Shen Mange seperti buldoser. Sampah! Sudah kuberi ampun, masih berani bertindak liar. Kau mencari mati. Wajah Shen Mange mengeras. Ia mengangkat jari dan mengerahkan kultivasinya. Dengan suara keras, Yun Peng kembali terpental, memuntahkan darah dan terkapar tak mampu bangkit. Satu jari Shen Mange saja cukup untuk melumpuhkan raja prajurit itu. Bagaimana mungkin? Gadis selembut itu bisa mengalahkan Yun Peng. Semua orang terkejut bukan main. Ia seorang kultivator bela diri. Mungkin sudah mencapai ranah master. Sejak kapan ada ahli wanita semuda ini di Lin Prefektur? Bahkan beberapa ahli bela diri yang hadir diam-diam pun berubah wajah, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin bawahannya begitu kuat? Wei Jieqiong tertegun. Percuma saja. Memukul Yun Peng hanya akan memancing kemarahan lebih besar. Wei Jiehui mencibir. Anak ini tak ada hubungannya dengan Wei family. Kalau dia mati pun kami tak peduli, teriak Wei yang panik. Kalau berani, lawan aku sendiri. Yun Peng kembali berdiri dengan susah payah, matanya penuh niat membunuh. Sampah sepertimu tidak layak membuatku turun tangan. Bahkan pelayanku saja tak bisa kau lawan. Pergilah. Jiang Tian dengan tenang merapikan rambut Cao Sueking dan berkata datar. Bukan aku meremehkan kalian orang-orang Jiangnan. Di bawah tatapan penuh kebencian semua orang, Jiang Tian menyesap sampahnya lalu melanjutkan. Dalam 3 hari, semua sampah yang hadir di sini akan berlari kepadaku, memohon menjadi anjing pelayanku. Aku datang malam ini hanya untuk melihat lebih dulu siapa saja yang layak. Ia menatap sekeliling dengan acuh. Kalian semua, tolong tampilkan yang terbaik. Mendengar kata-kata itu, mata semua orang membelalak. Dalam hal kesombongan dan arogansi, tak seorang pun dari para tuan muda yang hadir mampu menandingi Jiang Tian. Bab 125. Kalian semua di sini adalah sampah. Benar-benar gila. Tempat seperti ini pun dia berani sesumbar tanpa malu. Awalnya orang-orang dari Wei family mengira Jiang Tian memiliki sedikit kemampuan setelah melihat kekuatan Shen Mange. Namun begitu mendengar kata-katanya, mereka langsung merasa bahwa Jiang Tian benar-benar bodoh tak tahu diri. Di Jiangnan yang begitu luas, hanya satu orang yang layak membuatmu turun tangan? Maksudmu Fu Shanli Zhenwei? Tanya seorang pengusaha kaya dengan rasa penasaran. Siapa dia? Bahkan menjadi muridku pun dia tidak pantas. Jiang Tian mencibir sambil menggeleng pelan. Kalau begitu, maksudmu Grandmaster Path Martial Arts, Old Mo? Bai Choufei menyipitkan mata dan bertanya dengan nada dingin. Ia sendiri adalah praktisi tubuh besi dan pernah berguru kepada Old Mo, sehingga sangat memahami betapa menakutkannya kekuatan pria tua itu. Dia? Masih belum cukup. Jiang Tian tetap menggelengkan kepala. Lalu siapa yang kau maksud? Chen Sunlei dari telapak 8 trigram naga berkeliaran Huizhou? Atau Li Jiuyang dari tinju Taichi? Orang-orang kembali bertanya. Tak berotak. Jiang Tian tertawa dingin. Bahkan Mo Haoxiong saja tidak layak. Apalagi para sampah itu yang belum menyentuh Perfection Stage. Mana mungkin mereka bisa bersaing denganku? Aku sedang membicarakan Wei Shuofeng dari Wei family. Di seluruh Jiangnan, mungkin hanya dia satu-satunya yang bisa bertahan 3 menit di tanganku. Siapa Wei Shuofeng? Begitu nama itu disebut, beberapa pengusaha kecil tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar sosok tersebut. Old Immortal Wei hanya bisa bertahan 3 menit darimu. Ini benar-benar keterlaluan. Kesombongan tanpa batas. Namun bagi mereka yang benar-benar mengenal dunia persilatan, mata mereka hampir melompat keluar. Wajah mereka memerah karena marah, menatap Jiang Tian seolah sedang melihat orang gila. Tiemin Emperor berteriak keras. Kurang ajar. Kau tahu siapa Old Mo? Minor Completion Perfection Stage. Kekuatannya mengguncang seluruh selatan 5 pegunungan, sosok setara dewa pelindung. Dan Old Immortal Wei bahkan lebih tinggi lagi. Sekali dalam 100 tahun jenius Tongsuan,
kelak bisa melangkah ke Dao Badi dan menjadi dewa sejati. Kau berani tidak menempatkan mereka di matamu. Wajah Jiang Tian penuh penghinaan. Ia menggeleng kecewa. Mo Haoxiong itu? Kukira dia sudah setingkat Old Master sejati. Ternyata bahkan belum mencapai Great Completion Perfection Stage. Setelah hidup puluhan tahun, semua usahanya seperti dimakan anjing saja. Old Immortal Wei? Kalian benar-benar tidak punya pengalaman. Mengagungkan pantatnya begitu tinggi. Dewa apanya? Kalian tahu seperti apa dewa sejati? Di mataku, dia tak lebih dari anjing gila. Kalau kutampar 2 kali, dia pasti langsung jinak. Berani sekali dia menghina Mo Haoxiong seperti itu. Semua orang tercengang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Wei Shuofeng memang sosok misterius yang jarang dikenal orang biasa. Namun nama besar Mo Haoxiong, siapa yang tidak tahu? Melihat bawahannya begitu kuat, kukira dia punya sedikit kemampuan. Ternyata hanya orang gila tak tahu malu. Bai Chou Fei mencibir dingin. Ekspresinya berubah dari marah menjadi penuh hinaan. Ia bahkan enggan lagi memandang Jiang Tian. Tiemin Emperor yang berwatak keras langsung melangkah maju. Ia menunjuk Jiang Tian dan memaki. Gila atau tidak? Memangnya siapa peduli? Berani kurang ajar pada Old Immortal Wei dan menghina seluruh tokoh Jiangnan. Aku akan menghabisi kalian semua. Menghabisi kami semua? Kata-katamu sungguh besar. Jiang Tian menyesap sampahnya dan tersenyum tipis. Keluarga Iron kecil sepertimu juga berani menepuk dada sendiri. Berani mengancamku? Nyalimu cukup besar. Menge, bantu dia sadar sedikit. Tampar wajahnya. Siap, Tuan. Tanpa sepatah kata pun, wajah cantik Shen Mange berubah dingin. Ia melangkah maju dan menampar keras wajah Tiemin Emperor. Darah langsung menyembur dari hidungnya, 3 gigi gerahamnya terlempar keluar. Meski Tiemin Emperor adalah eldest yang master kelas 1, nasibnya tak berbeda sedikit pun dari Lu Fen. Ia tetap tersungkur di tanah akibat satu tamparan Shen Mange. Seluruh arena seketika hening. Semua orang benar-benar dibuat bodoh oleh Jiang Tian. Shape City adalah benteng utama reformasi dan keterbukaan, tempat berkumpulnya kekayaan dan kekuasaan. Namun kesombongan setingkat Jiang Tian, mereka belum pernah melihatnya seumur hidup. Berani memukul anggota keluarga Iron tanpa ragu, berarti orang ini benar-benar punya sandaran luar biasa, atau memang sudah gila tak tahu akal. Kurang ajar. Di pesta sekelas ini kau berani bertindak semena-mena. Bai Chou Fei marah besar. Alisnya berkerut erat, lalu berteriak. Penjaga, tangkap dia. Belasan pengawal berpakaian hitam langsung mengepung Shen Mange. Beberapa bahkan telah mencapai puncak tubuh besi. Dengan jumlah sebanyak itu, bahkan seorang praktisi ranah dalam pun harus berpikir 2 kali. Hemp, sejak kapan Lin Prefektur mengizinkan orang arogan dan bodoh seperti ini berkeliaran? Tiba-tiba terdengar suara dingin. Semua orang menoleh. Dari villa gelombang suara nomor 12, seorang pemuda tampan berjalan keluar dengan tangan terlipat di belakang. Ji Wangsun. Murid kesayangan Wei Shuofeng. Adik kedua Ji Zuofan. Sorakan kagum langsung bergema. Ji Wangsun mengenakan jubah putih bulan dan kacamata berbingkai hitam. Penampilannya klasik, namun aura bangsawannya begitu kental, seperti tuan muda dari negeri air. Bahkan murid Elder Wei pun turun tangan. Ini bakal menarik, gumam beberapa orang kaya. Kudengar Ji Wangsun sudah benar-benar memasuki Dao. Ilusi dan hipnotisnya sangat dihargai oleh Elder Wei. Para tokoh berpengalaman menatap Jiang Tian seperti melihat mayat hidup. Begitu Ji Wangsun muncul, kerumunan otomatis membuka jalan. Salam, Tuan Muda Ji. Bahkan Tiemin Emperor dan Bai Chou Fei pun segera membungkuk memberi hormat. Kekuatan Ji Family mungkin tak sebanding dengan 4 keluarga besar. Tetapi kedua bersaudara Ji adalah jenius langka dan murid langsung Wei Shuofeng, status yang tak bisa mereka lawan. Dengan langkah tenang, Ji Wangsun berjalan mendekat. Aura elegan dan sikapnya yang anggun membuat banyak pengusaha kaya tanpa sadar menundukkan kepala. Orang sombong dan bodoh, kau pikir bisa bertindak seenaknya hanya karena bersandar pada Jiang Bei? Tatapannya setajam bintang. Ia menatap Jiang Tian dan berkata perlahan. Di pesta ini, naga bersembunyi dan harimau berjongkok. Para jenius berkumpul. Kau mungkin punya sedikit kemampuan, tapi itu hanya kunang-kunang di tengah malam, tak layak disebut. Naga dan harimau? Jenius berkumpul. Jiang Tian tertawa meremehkan. Kalian benar-benar pandai membesarkan nama sendiri. Aku ingin mengatakan sesuatu. Boleh? Apa?
Tanya Ji Wangsun tanpa sadar. Semua orang di sini adalah sampah. Seketika seluruh arena meledak. Apa? Berani sekali. Mulut Jiang Tian benar-benar beracun. Satu kalimat saja sudah menghina seluruh kekuatan Jiang Nan. Mengabaikan tatapan marah semua orang, Jiang Tian melanjutkan dengan nada datar. Naga dan harimau apanya? Kalian bahkan tidak layak jadi tungganganku. Di mataku, kalian hanyalah kawanan bodoh. Bahkan jika ada yang disebut jenius 100 tahun sekali, di hadapanku, Jiang Tian, tetap harus menyembunyikan cakar dan taringnya. Dari mana kepercayaan dirinya? Gumam seorang pengusaha kaya dengan bingung. Aku rasa dia hanya mengandalkan istrinya. Bergantung pada perlindungan wanita, apanya yang hebat? Sindir seorang sosialita dengan nada masam. Tapi apa dia tidak tahu bahwa Zhao family sama sekali tak sebanding dengan keluarga-keluarga besar di sini? Seseorang bertanya heran. Orang gila. Yang lain menggeleng hina. Kalian lupa? Katanya otaknya rusak karena mabuk berlebihan. Mengandalkan istri? Kalau berani, gigit aku. Jiang Tian malah merasa ucapan itu lucu. Demi memuaskan hati istrinya, ia tiba-tiba memeluk lengan Zhao Sueking dan bersembunyi di belakangnya. Sayang, cepat lindungi aku. Lihat betapa galaknya mereka. Mereka ingin menggertakku. Dasar, baru datang sudah bikin ribut sebesar ini, masih sempat bercanda. Zhao Sueking tak tahu harus tertawa atau menangis. Ia mencubit telinga Jiang Tian dan berkata, cepat bereskan kekacauan ini. Ji Wangsun yang sudah dipermalukan berkali-kali akhirnya benar-benar marah. Karena otakmu sudah rusak, sebaiknya jangan keluar lagi mempermalukan diri. Jadi sayur hidup saja di rumah seumur hidupmu. Ia menghentakkan kaki ke tanah. Yuan yang lahir dari langit, membentuk bumi, langit sebagai ayah, bumi sebagai ibu. Dengan jari membentuk segel, Ji Wangsun mulai melantunkan mantra. Teknik 6 Yin Raja Bumi, potong roh. Seketika energi bumi berubah menjadi serangan spiritual, langsung menembus menuju pikiran Jiang Tian. Dengan seni sihir sekecil ini kau berani pamer. Jiang Tian tetap tenang, bahkan masih menyesap sampanyanya. King Qianru, lihatlah trik yang tidak cocok untuk anak-anak ini. Saat serangan itu hampir menyentuhnya, alis Jiang Tian terangkat. Boom! Kesadarannya berubah menjadi pedang tak kasat mata dan langsung menusuk balik ke dalam pikiran Ji Wangsun. Ji Wangsun menjerit kesakitan. Teknik potong roh hancur seketika. Lebih buruk lagi, perutnya tiba-tiba bergejolak hebat. Gelombang rasa sakit menyerang, membuatnya sama sekali tak mampu menahan diri. Bab 126, Metode bertarung yang tidak layak untuk anak-anak. Sial, apa yang sebenarnya terjadi? Ji Wangsun mengepalkan kedua kakinya rapat-rapat. Matanya terbelalak, keringat bercucuran deras saat ia berlari menuju villa dengan langkah tergesa-gesa. Namun ia tiba-tiba merasa bahwa jarak beberapa ratus meter itu seolah tak berujung. Semakin ia berlari, semakin jauh rasanya. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati sambil mati-matian mempertahankan martabat terakhir sebagai orang dewasa sekaligus sebagai Master of Arts. Aku benar-benar tak bisa menahannya lagi. Air mata hampir menetes dari matanya. Suaranya bahkan membawa nada merengek penuh keputusasaan. Tiba-tiba, sebuah hutan kecil tampak di depannya. Ia menggertakkan gigi dan berteriak dalam hati, kemenangan sudah di depan mata. Bertahan sedikit lagi. Ia terus berlari seperti orang kerasukan. Akhirnya, ia benar-benar berhasil menjauh dari kerumunan. Seperti seseorang yang telah mencapai batas terakhir kekuatan, Ji Wangsun hanya punya satu kalimat di benaknya. Bahkan kalau kaisar pun berdiri di depanku, aku tetap akan mengeluarkannya. Akhirnya, otot sfinkternya benar-benar tak mampu lagi bertahan. Tak seorang pun bisa menghentikan dorongan alamiah tubuhnya. Bendungan terakhir pun jebol. Untungnya tidak ada yang melihat. Ia berlari masuk ke dalam hutan yang agak gelap, menarik celananya ke bawah, lalu menghela napas lega. Nyaman sekali. Ji Wangsun menghela napas puas. Karena tidak membawa tisu, ia hanya bisa menyeka seadanya dengan tangan. Namun tiba-tiba, suara di sekelilingnya mulai terdengar samar seperti dengungan nyamuk, lalu semakin lama semakin keras. Pemandangan di depan matanya juga perlahan menjadi jelas, seperti panggung yang lampunya mulai menyala. Apa Ji Wangsun sudah gila? Kenapa bisa tak tahu malu seperti ini? Sial, dia benar-benar mengusapnya dengan tangan? Menjijikkan sekali. Orang-orang berteriak kaget dan tak percaya. Kukira dia seorang master besar, ternyata.
Benar-benar tak tahu malu. Beberapa wanita muda bahkan langsung memalingkan wajah dengan ekspresi jijik. Berita mengejutkan. Ji Wangsun dari Shape City secara terbuka buang hajat di depan umum. Apakah ini penyimpangan sifat manusia atau keruntuhan moral? Skandal besar. Eldest yang Master Ji Wangsun membuat bintang besar Kuo Ji muntah 3 kali berturut-turut. Tak sedikit wartawan hadir di tempat seperti ini. Kamera-kamera mereka langsung menyala, kilatan lampu berkelebat tanpa henti. Semua sibuk merekam adegan memalukan tersebut. Ya, di mata semua orang, setelah Ji Wangsun tiba-tiba menghentakkan kaki tanpa alasan, ia berlari ke sana kemari seperti ayam tanpa kepala. Lalu, tanpa rasa malu, ia menarik celananya dan melakukan hal memalukan itu tepat di hadapan umum. Aku benar-benar. Dalam sekejap, wajah Ji Wangsun berubah-ubah, merah, putih, hijau, lalu ungu. Ekspresinya kacau seperti layar televisi rusak. Ia benar-benar ingin mati saat itu juga. Jika ada tahu di depannya, ia pasti akan membenturkan kepalanya tanpa ragu. Jika ada celah tanah terbuka, ia akan melompat masuk meski di bawahnya adalah neraka tingkat 18. Ia ingin menangis, tetapi air mata pun tak mau keluar. Besok, berita ini pasti akan menyebar ke seluruh Shape City, ke seluruh selatan 5 pegunungan, bahkan ke seluruh Cina, bahkan mungkin sampai luar negeri. Dan semuanya lengkap dengan bukti video. Jiang Tian, kau. Trik apa yang kau gunakan? Wajah Zhao Sueking memerah malu. Ia sama sekali tak sanggup melihat adegan Ji Wangsun yang menjijikan itu. Dengan tinjunya, ia memukul dada Jiang Tian pelan sambil cemberut. Kau terlalu nakal, terlalu jahat. Membuatnya kehilangan muka seperti ini, bukankah ini sama saja membunuhnya? Menurutmu dia akan gantung diri? Atau mungkin menabrakkan diri ke dinding? Tanya Zhao Qianru dengan wajah penuh simpati. Bagaimana? Menyenangkan, kan? Jiang Tian memeluk pinggang beloved wife dan tertawa. Lucu sekali. Memang menyenangkan, tapi terlalu vulgar. Zhao Sueking berkata sambil menahan tawa. Suamimu ini orang biasa. Tapi karena dipengaruhi istriku yang anggun, aku juga perlahan jadi orang elegan. Jiang Tian menjawab dengan senyum nakal. Apa yang kalian lakukan? Mau melawan hukum? Ingin mati ya? Beberapa tuan muda segera tersadar. Mereka merampas kamera para wartawan, mengancam semua orang agar menghapus foto dan video. Beberapa eldest yang master bahkan membungkus Ji Wangsun dengan pakaian dan payung agar ia bisa mengganti celana tanpa terlihat. Jiang Tian, kau benar-benar keterlaluan. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Setelah Ji Wangsun merapikan diri, tubuhnya gemetar hebat. Dengan wajah bengis, ia menunjuk Jiang Tian dan meraung marah. Tatapannya penuh kebencian. Air mata hampir jatuh, seperti seorang wanita cantik yang baru saja dipermalukan oleh pemuda jahat. Hehe, hanya mengandalkan dirimu saja? Jauh dari cukup. Panggil gurumu kemari. Jiang Tian tertawa dingin. Namun melihat betapa lemahnya seni sihirmu, aku sudah tak lagi berharap pada gurumu. Kau adalah sampah. Gurumu juga sampah. Ucapan Jiang Tian kembali membuat semua orang terdiam. Baik, tunggu saja. Ji Wangsun kini sadar bahwa ia telah terkena ilusi Jiang Tian. Ilusi itu begitu nyata, begitu masuk akal, hingga hampir mustahil dibedakan dari kenyataan. Bahkan jika kekuatan sihirnya lebih tinggi, martabatnya sudah hancur. Hatinya kacau, bagaimana mungkin ia masih punya keberanian melawan Jiang Tian? Di bawah kawalan beberapa tuan muda, ia pergi dengan wajah kelam dan masuk kembali ke villa. Bai Choufei dan Tiemin Emperor mulai menyadari bahwa Jiang Tian benar-benar memiliki sandaran. Mereka ingin bertindak, namun tak berani gegabah. Tiba-tiba Bai Choufei tertawa dingin, mengangkat telepon, lalu menunjuk Jiang Tian. Jiang Tian, kau berani memukul orang di pesta seperti ini? Bagus, kita selesaikan di kantor polisi. Tiemin Emperor juga menyeringai. Tidak peduli seberapa sombongnya kau, berani melawan aparat negara berarti mencari mati. Pesta ini dijaga ketat oleh kepolisian. Tak sampai 3 menit setelah telepon dilakukan, belasan polisi sudah tiba. Pemimpin mereka tampak seperti wakil kepala kepolisian Shape City, berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tegap dan berwibawa. Haha, anak sombong ini benar-benar tamat. Orang kecil dari Lin Prefektur berani berbuat onar di sini. Semua orang menatap Jiang Tian dengan wajah mengejek. Beberapa tuan muda yang ia singgung memiliki latar belakang politik sangat kuat. Jika mereka bersatu, menjatuhkan pejabat tinggi pun bukan hal sulit. Apalagi hanya Jiang Tian.
Nak, sekarang kau tahu kekuatan kami. Menyerahlah dengan patuh. Kalau melawan, kejahatanmu akan bertambah. You Xianya juga memandang Jiang Tian dengan tatapan hina. Di Jiangbei kau mungkin hebat. Tapi ini Shape City. Di sini kau bukan apa-apa. Wei Jieqiong dan yang lain merasa lega. Tepat. Jiang Tian berani bersikap sombong di Jiangnan, masukkan saja dia ke penjara. Teriak Wei Jieqiong dengan nada dingin. Jiang Tian telah menyinggung Ji Family, Iron Family, Bai Family, Lu Family, dan kini Tang Family pun berada di belakang mereka. Sepupu, bagaimana bisa kau berkata begitu? Zhao Qianru menatapnya dengan marah. Namun saat ini, Zhao Sueking mulai khawatir. Jiang Tian, bagaimana ini? Jangan melawan mereka. Jiang Tian memang punya pengaruh di Jiangbei, tapi Shape City adalah pusat politik. Jaringannya di sini belum tentu berguna. Jangan melawan, atau kami tembak di tempat. Beberapa polisi sudah mengeluarkan pistol dan mendekat dengan borgol di tangan. Tepat saat semua orang mengira Jiang Tian benar-benar akan tamat. Shen Mange melangkah maju, berdiri di samping Jiang Tian, lalu tersenyum ringan. Wakil Direktur Shen, Anda ingin menangkapku. Shen Gang menoleh, dan matanya langsung terbelalak. Ia segera merapatkan kaki, memberi hormat dengan penuh hormat dan kegembiraan. Nona muda, Anda mengapa bisa berada di sini? Shen Gang adalah cabang keluarga Shen. Secara garis darah, ia bisa dianggap paman jauh Shen Mange. Namun hanya dengan hubungan tipis itu saja, karirnya melesat bak roket, dari polisi biasa hingga wakil direktur dalam 5 tahun. Keluarga Shen Dianjing adalah keluarga politik papan atas. 3 pejabat provinsi tingkat tinggi berasal dari sana, bahkan ada yang mencapai level wakil negara. Melihat Shen Mange di sini, Shen Gang merasa seperti rakyat kecil bertemu Tuan Putri, tak mungkin tidak hormat. Namun bagi orang-orang yang tak tahu latar belakang ini, pemandangan tersebut benar-benar membuat mereka tercengang. Bahkan Bai Chou Fei dan Tiemin Emperor pun terpaku tak percaya. Wakil Direktur Kepolisian bersikap begitu hormat kepada seorang pelayan wanita? Hehe, aku datang menemani Tuan untuk berjalan-jalan. Shen Mange, yang tadi tampak seperti pelayan biasa, kini berdiri dengan aura ratu yang anggun dan dingin. Lalu, Tuan Jiang ini adalah Tuan Anda. Suara Shen Gang bergetar saat memandang Jiang Tian dengan penuh ketakutan dan hormat. Bab 127. Mohon bantuan Old Daoist Wei. Seorang murid langsung dari keluarga Shen, salah satu nona muda paling termasyhur di seluruh Yanjing pada masanya, sosok yang dahulu begitu tinggi dan mulia layaknya permaisuri, kini ternyata menjadi pengikut pemuda sederhana di hadapannya. Lalu sebenarnya siapa Jiang Tian ini? Mungkinkah ia seorang eldest yang master yang keluar dari tembok merah untuk menimba pengalaman? Bahkan status semacam itu pun terasa tidak cukup. Kalaupun dia keturunan generasi ketiga dari keluarga besar tembok merah, paling-paling hanya bisa dianggap setara dengan Shen Mange. Namun sekarang, justru Shen Mange yang mengikutinya sebagai bawahan. Dalam sekejap, pikiran Shen Gang benar-benar kacau. Tidak peduli seberapa keras ia memeras otaknya, tetap saja ia tidak bisa menebak identitas asli Jiang Tian. Direktur Shen, apakah aku sudah boleh pergi sekarang? Jiang Tian berkata dengan tenang sambil tersenyum tipis. Tentu saja, tentu saja. Shen Gang segera mengangguk berulang kali, sama sekali tidak memedulikan tatapan peringatan dari Bai Chou Fei. Mr. Jiang, apakah Anda ingin saya mengerahkan tim untuk mengawal Anda? Baginya, meskipun Bai Chou Fei dan yang lain memiliki status luar biasa, dibandingkan dengan Shen Mange, mereka benar-benar tidak ada artinya. Tidak perlu. Jiang Tian menolak niat baik Shen Gang. Ia mengangkat tangannya dengan santai lalu tertawa kecil. Menge, penampilanmu hari ini cukup bagus. Aku izinkan kau berdiri sejajar denganku. Sekali lagi semua orang tercengang. Seorang wanita muda yang bahkan bisa membuat Direktur Shen Gang begitu hormat, ternyata masih harus diberi izin oleh Jiang Tian untuk berdiri sejajar dengannya. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang semakin membeku. Shen Mange benar-benar tersenyum manis, menerima lengan Jiang Tian dengan patuh. Ia menundukkan kepala dengan sikap hormat, benar-benar seperti seorang pelayan setia. Di bawah tatapan iri, benci, kaget, dan bingung dari para orang kaya dan tokoh terkenal, Jiang Tian menghabiskan segelas sampanyenya, lalu dengan santai berjalan keluar arena ditemani Zhao Sueking dan yang lainnya. Ketika melewati Bai Chou Fei dan kawan-kawan, Jiang Tian berhenti sejenak dan berkata dengan nada mengejek. Setelah aku menampar wajah kalian, apa yang bisa kalian lakukan kepadaku?
Bukankah sudah kukatakan, kalian semua hanyalah sampah. Namun bagaimanapun, kelak kalian semua akan menjadi anjing penjagaku. Kalau sampai terluka parah dan tak bisa menggonggong, itu juga merepotkan. Hari ini kuampuni kalian dulu. Setelah berkata demikian, ia pergi dengan langkah santai. Ucapan itu membuat Tiemin Emperor, Bai Choufei, dan yang lain hampir muntah darah karena marah. Namun mereka tak berdaya. Tidak mampu mengalahkan Jiang Tian, dan polisi pun tidak mau menangkapnya. Mereka hanya bisa memandangi Jiang Tian pergi begitu saja. Merasa ada yang tidak beres, Tiemin Emperor dan Bai Choufei menarik Shen Gang ke salah satu villa. Direktur Shen, sebenarnya apa yang terjadi? Membiarkan mereka pergi begitu saja, kemana kami harus menaruh muka? Tanya Bai Choufei dengan wajah muram. Shen Gang hanya tersenyum pahit. Kalau kalian ingin menangkapnya sendiri, silakan saja. Aku sama sekali tidak berani. Ia menggeleng dan berkata pelan. Nona Menge yang berada di samping Jiang Tian adalah anggota langsung dari keluarga Shen di Yanjing. Apa? Murid langsung keluarga Shen Yanjing. Lalu kenapa Shen Mange justru menjadi pengikutnya? Ini tidak masuk akal. Semua orang langsung pucat pasi mendengar penjelasan itu. Keluarga sekelas Shen di Yanjing adalah eksistensi yang sama sekali tak bisa mereka singgung. Bahkan jika semua keluarga besar Shape City digabungkan, tetap saja bukan tandingan. Mungkin hanya hubungan pasangan yang sedang bermain-main. Urusan keluarga besar seperti itu, mana mungkin kita bisa menebaknya. Shen Gang tertawa getir, lalu pergi tanpa ingin terlibat lebih jauh. Sialan, mengandalkan wanita untuk bersikap sombong, kemampuan macam apa itu? Tiemin Emperor menggertakkan giginya, matanya penuh kebencian seolah ingin mencabik Jiang Tian hidup-hidup. Jangan bilang kita harus membiarkan bocah itu merajalela di Shape City begitu saja. Tidak mungkin. Kita harus membalasnya. Bai Choufei berkata dengan wajah dingin. Berita tentang Jiang Tian yang membuat keributan besar di pesta bahagia itu menyebar ke seluruh Shape City bagaikan badai besar. Semua kalangan atas Shape City mendengar kabar tersebut. Kejadian itu bahkan sampai ke telinga Wei Jinghu. Malam itu, di villa keluarga Wei, lampu masih menyala terang. Para petinggi keluarga Wei berkumpul. Bahkan Wei Fang dipanggil khusus dari Lin Prefektur. Wei Jinghu sangat marah. Orang kasar dan tak berotak seperti itu bisa mengendalikan Zhao S Pharmaceutical Co. Ltd? Wei Fang, apa sebenarnya yang kau pikirkan? Ayah, Jiang Tian dikenal sebagai Master Jiang di Lin Prefektur. Bahkan orang-orang Tang Family sangat menghormatinya. Dia telah menekan seluruh Jiang Bei. Aku melihatnya sendiri. Wei Fang mencoba menjelaskan. Lelucon besar. Paman kedua Wei Tianhe mencibir dingin. Master Jiang macam apa yang bisa lahir dari seorang gila? Adik keempat, kau tahu tidak? Kali ini dia membuat bencana besar. Bukan hanya memukul Yang Master Lu dan Yun Peng, dia bahkan memukul Tiemin Emperor dan Bai Choufei. Ini sama saja menyinggung beberapa keluarga besar sekaligus. Apa? Jiang Tian membuat kekacauan sebesar itu. Wajah Wei Fang juga berubah pucat. Meskipun ia pernah melihat orang-orang Jiang Bei sangat menghormati Jiang Tian, ia belum benar-benar memahami arti nama Master Jiang. Apakah Jiang Tian benar-benar sanggup menahan tekanan sebesar itu? Benar sekali. Wei Tianduan, kakak tertua, ikut memarahi. Jie Hui, bukankah kalian pergi bersama? Kenapa tidak menghentikannya? Polisi dan penjaga juga ada. Kalian semua hanya diam saja. Wei Jiehui menundukkan kepala dengan wajah malu. Wei Jieqiong buru-buru menyela. Paman, kami juga tidak menyangka. Jiang Tian terlalu brutal. Awalnya hanya cekcok, tapi dia langsung menyuruh orang memukul. Tidak ada waktu untuk mencegahnya. Cukup. Tidak perlu berdebat lagi. Wei Jinghu akhirnya mengambil keputusan. Wei Fang, dengarkan aku. Putuskan semua hubungan dengan Jiang Tian dan istrinya sekarang juga. Tarik kembali saham perusahaan. Ayah, tidak bisa. Wei Fang menjawab tegas. Jiang Tian bukan orang biasa. Masa depan Zhao S Pharmaceutical Co. Ltd justru bergantung padanya. Kau ingin membuatku mati karena marah. Wei Jinghu menepuk meja dengan keras. Jika kau tidak memutuskan hubungan dengannya, maka kita putus hubungan. Mulai hari ini kau bukan lagi putriku. Kau menikah dengan sampah. Sekarang anakmu menikah dengan pembawa bencana. Masa depan apa yang bisa kalian miliki? Wei Fang terdiam sejenak, namun akhirnya bangkit dengan wajah dingin. Kalian memang tidak pernah memandangku.
Kalau begitu, putuskan saja hubungan kita. Sambil tersenyum sinis, ia berjalan keluar. Suatu hari nanti kalian semua akan mengandalkan menantuku. Semua orang tertegun tak percaya. Wei Jinghu marah besar dan memerintahkan. Tianji, segera hubungi media. Umumkan bahwa keluarga Wei tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Jiang Tian dan Zhao family. Keesokan harinya, kabar tentang Jiang Tian membuat keributan semakin meluas. Level Fan mengalami gegar otak parah dan hampir menjadi lumpuh. Yun Peng patah 3 tulang rusuk akibat serangan Shen Mange. Ji Wangsun dipermalukan habis-habisan, sementara Bai Chou Fei dan Tiemin Emperor juga kehilangan muka. Seluruh selatan 5 pegunungan gempar. Di satu sisi adalah Jiang Tian yang misterius, seolah memiliki dukungan dari Yanjing. Di sisi lain adalah Tang family, Ji family, Bai family, Iron family, Lu family, dan beberapa keluarga besar lain. Namun sebagian besar orang tetap yakin bahwa Jiang Tian pasti akan tamat. Hari itu juga, berita bahwa Wei Jinghu memutuskan hubungan dengan Wei Fang menyebar ke seluruh Sheep City. Bahkan Wei Jinghu pun memilih menjauh. Itu berarti Jiang Tian tidak mungkin menahan serangan dari keluarga-keluarga besar tersebut. Komentar beberapa pengamat. Di rumah sakit rakyat pertama Sheep City, ruang ICU. Lu Zhen, orang kaya peringkat 20 di Sheep City, berdiri di samping ranjang putranya dengan wajah muram. Istri, dokter bilang dia mungkin harus terbaring seumur hidup. Ibu level Fan menangis terseduh. Terlalu kejam. Jiang Tian itu benar-benar tidak manusiawi. Lu Zhen mengepalkan tinjunya. Aku pasti akan membalasnya. Di sampingnya, Tang Xiaoze menundukkan kepala dengan wajah penuh penyesalan. Paman Lu, masalah ini terjadi karena aku. Aku tidak akan tinggal diam. Lu Zhen mengangguk pelan. Ini bukan salahmu. Semua karena Jiang Tian terlalu sombong. Tang Xiaoze berkata dengan nada dingin. Jiang Tian tampaknya menguasai teknik sihir. Bahkan Ji Zuofan pun terluka olehnya. Kali ini, saat Elder Wei keluar dari pengasingan, aku akan memohon padanya untuk membunuh Jiang Tian. Mendengar nama Wei Shuofeng, wajah Lu Zhen langsung bersinar penuh harapan. Benar. Selama Old Immortal Wei turun tangan, Jiang Tian pasti akan hancur. Tang Xiaoze menyeringai tipis. Bukan hanya aku. Iron Family, Bai Family, dan yang lain juga akan bersama-sama memohon bantuan Elder Wei. Di sudut ruangan, kakek level Fan, Lu Gong, yang sedari tadi diam akhirnya berkata dengan suara dingin. Aku juga akan memerintahkan anak buah di bidang kesehatan untuk menyelidiki Zhao S Pharmaceutical Co., Ltd. habis-habisan. Kali ini, aku akan membuat Jiang Tian mati tanpa tempat penguburan. Tatapan matanya dingin seperti serigala buas yang siap menerkam. Bab 128. Pedang menunjuk Jiang Bei. Setelah keluar dari ruang rawat, wajah Tang Xiaoze dipenuhi senyum sinis. Jiang Tian, oh Jiang Tian. Kali ini aku bahkan tak perlu turun tangan. Begitu banyak keluarga besar di Sheep City yang siap mencabikmu berkeping-keping. Ia menoleh pada bawahannya dan bertanya, oh ya, bagaimana keadaan Yun Peng sekarang? Dia sudah dipindahkan ke rumah sakit umum wilayah militer. Mulutnya terus saja menggumamkan kata-kata seperti, Tamu Agung Tang Family, dan Grandmaster Martial Arts. Katanya, dia harus kembali dulu ke markas Tiger. Jawab pengikutnya dengan nada bingung. Oh, biarkan saja. Mungkin memang ada tugas mendesak. Tang Xiaoze tidak terlalu memedulikannya. Fokus utamanya tetap pada para pejabat dan keluarga Wei, itu saja sudah cukup untuk menekan Jiang Tian. Namun berbeda dengan hiruk-pikuk di luar, Jiang Tian yang berada di tengah pusaran badai justru sangat tenang. Ia menjalani hari-harinya dengan santai, menemani beloved wife bermain kin, membaca kitab, menikmati teh harum, dan mencium wangi kayu cendana ditemani bunga plum hijau. Hubbi, kenapa kamu bisa memainkan kin tulang putih ini dengan indah? Tapi aku tidak bisa sama sekali. Di meja dekat jendela, Zhao Sueking mencoba memetik senar kin putih simian itu. Namun bukannya mengeluarkan nada, jari-jarinya malah terasa perih menusuk. Ia pernah melihat sendiri bagaimana Jiang Tian memainkan gukin tulang itu. Nadanya merdu bagaikan aliran mata air di hutan pinus, kadang berubah menjadi dentingan penuh aura pembunuhan seperti pasukan berkuda emas. Bahkan, Jiang Tian pernah memetik senar hingga memunculkan bilah angin tak kasat mata yang menghancurkan batu besar. King Er, kin ini hanya bisa dimainkan setelah kamu berlatih kultivasi. Jawab Jiang Tian sambil meletakkan kitab Huang Ting Sutra dan menatapnya penuh kasih. Latihan itu terlalu membosankan, kan? Zhao Sueking menggeleng sambil mencebik.
Aku pernah lihat kamu duduk bersila berhari-hari tanpa makan, minum, atau tidur. Lebih cocok aku jadi pebisnis kecil saja. Baiklah kalau begitu. Jiang Tian tersenyum santai sambil kembali membuka bukunya. Aku hanya berharap kamu hidup tenang tanpa beban, selalu sederhana dan murni seperti gadis remaja. Baginya, apakah King Air berkultivasi atau tidak, itu bukan masalah. Kultivasi memang memberi umur panjang dan kekuatan, bahkan kesempatan menjadi dewa abadi. Namun jalan itu juga dipenuhi darah dan duri. Setelah 10.000 tahun berlatih dan kembali ke dunia fana, Jiang Tian telah memiliki pandangan hidup yang berbeda. Selama King Air bahagia dan aman di sisinya, bahkan hidup singkat pun lebih berarti daripada keabadian yang penuh penderitaan. Satu hari berlalu dengan cepat. Tengah malam hari kedua, tepat pukul 1 dini hari, Tang Xiaoze tiba di sebuah manor megah di atas gunung akustik Tait. Manor itu berada di puncak gunung, menghadap laut luas dan bahkan bisa memandang Hong Kong dari kejauhan. Di dalam, sebuah pertemuan rahasia tengah berlangsung. Begitu memasuki aula mewah itu, Tang Xiaoze melihat Tiemin Emperor, Bai Choufei, dan para eldest yang master kelas 1 sudah berkumpul. Bukan hanya mereka, bahkan para tetua dari Iron Family, Bai Family, serta tokoh-tokoh penting dari generasi muda juga hadir. Setiap orang di ruangan itu memiliki aset minimal puluhan miliar. Selain itu, hadir pula sejumlah pejabat pemerintah, bahkan ada wakil ketua Dewan Konsultatif Politik. Di sisi lain, tampak pula tokoh-tokoh terkenal dunia metafisika, Redleaf, Su Wenjie, Tao Fangxi, dan banyak lagi. Mereka semua memiliki keahlian masing-masing, entah mencari nadi naga, feng shui, ramalan, atau ilmu plum blossom. Dan hampir semuanya pernah menerima bimbingan Wei Shuofeng, sehingga sangat menghormatinya. Di atas panggung dekat dinding utara, seorang old man berjubah putih duduk dengan hikmat. Usianya sekitar 70 tahun, namun wajahnya merah segar, rambutnya putih bersih, dan auranya begitu agung. Sekadar duduk saja sudah memancarkan tekanan yang bahkan mampu menekan Grandmaster Martial Arts. Di belakangnya, bertumpuk hadiah ucapan selamat. Barang antik mahal, perhiasan, kunci villa, cek bank. Nilainya setidaknya ratusan juta. Di tempat seperti ini, Tang Xiaoze tidak berani bersikap tinggi hati. Ia memberi hormat pada Old Immortal Wei, lalu duduk dengan sangat rendah hati. Duk Ming, apa yang sedang dibicarakan Old Immortal Wei? Tanya Tang Xiaoze pelan. Aliansi Utara, jawab Tiemin Emperor dengan wajah serius. Di Jiangbei muncul seorang bernama Master Jiang. Dia menyatukan para tokoh di sana. Kita sedang membahas ancaman ini. Saat itu, perwakilan Bai Family tengah berbicara. Menurut informasi kami, Jiangbei Jiang membunuh Xing Shanhu di kapal judi milik Ye Gufeng. Karena itulah dia mendapat dukungan penuh dari semua pihak. Perwakilan Iron Family menambahkan dengan nada berat. Aliansi ini bukan main-main. Bahkan Tang Family yang biasanya tak ikut campur dunia bela diri pun ikut bergabung dan menjadikannya tamu kehormatan. Bahkan Tang Family berhasil ia taklukkan? Sehebat apa sebenarnya dia? Tang Xiaoze pun mulai sedikit terkejut. Mo Haoxiong lalu menyampaikan kabar yang lebih mengejutkan. Konon Master Jiang juga telah membunuh pahlawan Air Province, Hong Tianzhao. Kultivasinya kemungkinan sudah mencapai Great Completion Perfection Stage. Ada Grandmaster Martial Arts di Jiangbei. Hong Tianzhao termasuk 20 besar di dunia. Kalau benar demikian, ini masalah besar. Grandmaster Martial Arts itu ibarat naga di antara manusia. Jika dia bergerak ke selatan, siapa yang bisa menghentikannya? Wajah semua orang berubah drastis. Mereka tahu betul bahwa kekuatan Hong Tianzhao bahkan lebih tinggi dari Mo Haoxiong. Jika Master Jiang benar-benar menyerbu Jiangnan, Mo Haoxiong mungkin tak sanggup menahannya. Banyak orang kaya mulai gelisah. Old Immortal Wei, kalau Jiangbei membentuk aliansi, mereka pasti akan mengincar wilayah Jiangnan. Anda harus turun tangan. Selama ini, dengan Wei Shuofeng sebagai pelindung, mereka kerap merambah bisnis ke utara dan memperoleh banyak keuntungan. Namun jika Jiangbei benar-benar bangkit, bukan mustahil mereka semua akan disapu habis. Seberapa menakutkan sebenarnya Master Jiang itu? Tang Xiaoze mulai pucat. Inilah kekuatan seorang Grandmaster Martial Arts. Selama puluhan tahun, para tokoh Jiangnan tak pernah memandang tinggi Jiangbei. Namun hanya karena kemunculan satu orang, Master Jiang, keadaan langsung berbalik total. Tiemin Emperor berbisik pelan. Xiaoze, menurut ayahku, tujuan pertemuan ini memang untuk membahas cara menekan kebangkitan Master Jiang dan aliansi Jiangbei. Di tengah kepanikan itu,
Hanya Wei Shuofeng yang tetap duduk tenang tanpa ekspresi. Lalu seorang pemuda tampan berdiri. Tenanglah semuanya. Itu adalah Wei Peng, cucu Wei Shuofeng. Kakekku sudah lama memprediksi situasi ini. Matanya memancarkan sinar dingin. Beliau mengamati langit dan telah mengetahui sejak awal bahwa naga telah muncul di utara. Karena itu, tentu saja kita harus membunuhnya saat masih muda. Benar sekali. Semua orang langsung bertepuk tangan memuji. Pesta bahagia kali ini sebenarnya adalah jebakan. Kami telah mengundang Master Jiang ke Shape City. Wei Peng tersenyum penuh percaya diri. Dan malam ini juga, 28 murid inti Wei Family telah bergerak. Mereka menyeberangi Sungai Pearl dengan target Ye Gufeng, Sue Mingyi, Long Wu, Yao Zhenghao, Liu Zikun, hingga Zhao Hucheng. Luar biasa. Sorak-sorai langsung menggema. Bai Family menambahkan dengan cerdas. Sekuat apapun Master Jiang, dia tak mungkin membelah diri. Dengan operasi serentak, Jiang Bei pasti hancur. Tidak perlu takut soal itu, kata Wei Peng dingin. Master Jiang memang datang ke Shape City. Jadi dia bahkan tak sempat kembali menolong Jiang Bei. Berani sekali dia datang ke sini? Bukankah itu sama saja mencari mati? Semua orang mulai mencemooh. Tanpa Master Jiang, Jiang Bei hanyalah segerombolan semut. Setelah malam ini, Jiang Bei akan menjadi milik kita. Semua orang menunduk hormat pada Wei Shuofeng. Namun Old Immortal Wei tetap duduk diam seperti patung, seolah semua itu bukan urusannya. Wei Peng melirik jam antik di tangannya. Melihat waktu, mereka pasti sudah tiba di Jiang Bei dan mulai bertindak. Mari kita tunggu kabar baik. Semua orang mulai tenang. Mereka bahkan mulai membahas pembagian wilayah. Aku ingin membeli perusahaan pelayaran Ye Gufeng. Bagaimana kalau kita bersama-sama mengambil perusahaan real estate Sheng Guangsha? Di mata mereka, kemenangan sudah berada dalam genggaman. Bab 129, dia datang. Baru saat itulah Tang Xiaoze mendapat kesempatan berbicara. Ia berdiri, menangkupkan tangan dengan hormat, lalu mengutarakan keraguan di hatinya. Tuan Muda Wei, aku mengerti mengapa para ahli dikirim untuk menyerang Ye Gufeng dan yang lainnya. Tapi mengapa harus turut menargetkan Zhao Hucheng, seorang pengusaha kecil kelas 3? Wei Peng tersenyum tipis. Karena ayah mertua Master Jiang itu adalah Zhao Hucheng. Tangkap dia, dan orang bermarga Jiang itu akan kehilangan pijakan. Apalagi yang bisa ia lakukan? Apa? Jiang Tian. Ternyata adalah Master Jiang. Bukankah dia hanya seorang gila? Dia ternyata Grandmaster Martial Arts? Mustahil. Tang Xiaoze dan para eldest yang master lainnya langsung tersadar. Wajah mereka berubah drastis, mulut ternganga lebar, keringat dingin mengucur deras. Jadi dialah Master Jiang dari Jiang Bei. Pantas saja dia begitu angkuh memandang rendah semua orang. Dia seorang diri menekan seluruh Jiang Bei hingga Ye Gufeng pun tunduk. Bagaimana mungkin kita bisa dibandingkan dengannya? Kalau waktu itu dia benar-benar marah dan menyerang kita, mungkin kita sudah mati di tempat. Wajah Tang Xiaoze, Tiemin Emperor, dan yang lain memucat pasi, rasa takut lama kembali menghantui. Perasaan itu seperti awalnya mengira mereka sedang menginjak semut. Namun setelah diperhatikan lebih jelas, ternyata yang mereka hadapi adalah binatang purba raksasa yang siap melahap segalanya. Bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Benar, dialah orangnya. Jiang Tian, bergelar Tai Chu. Namun ia sengaja merendah di dunia fana dan hanya memakai nama Jiang Tian. Ekspresi Wei Peng tetap tenang. Kalian tak perlu panik. Aku sudah lama mengamati konflik kalian. Aku sengaja tak ikut campur. Hanya ingin melihat seberapa kuat dirinya sebenarnya. Untung saat itu ada Tuan Muda Wei. Bagaimanapun dia adalah Grandmaster Martial Arts. Tang Xiaoze berkata dengan sisa ketakutan. Lalu kenapa? Tiemin Emperor tiba-tiba menepuk pahanya dan tertawa angkuh. Kita punya Old Immortal Wei yang menjaga. Apa dia berani macam-macam? Dia pasti sudah ketakutan setengah mati. Hemp, ilmu sihirnya mungkin memang sudah memasuki Dao. Wei Peng mendengus dingin. Kalau aku ingin mengambil nyawanya, itu perkara mudah. Hanya saja waktu itu terlalu banyak orang dan media hadir. Jika dia mati mendadak, itu akan merusak suasana pesta kalian. Saat itu Tang Xiaoze tiba-tiba berdiri, menangkupkan tangan dengan hormat. Tuan Muda Wei, aku punya satu permintaan lancang. Katakan. Jangan bunuh Zhao Hucheng dan Zhao Sueking. Aku
Masih ingin mendapatkan dia. Wei Peng tertawa pelan. Aku mengerti. Tuan Muda Tang memang orang yang penuh perasaan. Tenang saja, setelah malam ini, kau akan bisa memeluk si cantik itu. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda Wei. Tang Xiaoze sangat terharu dan kembali membungkuk hormat. Di masa depan, Xiaoze pasti akan membalas budi ini. Baik, baik. Selamat ya, Tuan Muda Tang. Meski Zhao Sueking pernah menikah, menjadi kenari peliharaan Tuan Muda Tang juga tak buruk. Benar. Aku pernah melihat gadis itu. Karakternya memang luar biasa, pantas disebut bunga dari Lin Prefektur. Semua orang mulai memberi selamat. Haha, inilah kekuatan Jiangnan kita. Merebut wilayah mereka, lalu meniduri wanita mereka, sungguh luar biasa. Tiemin Emperor mengangkat gelas anggur merah dan meneguknya habis. Seolah tamparan yang diberikan Jiang Tian sebelumnya tak lagi terasa sakit. Terima kasih semuanya. Bayangan cantik Zhao Sueking muncul di benak Tang Xiaoze. Air liurnya hampir menetes tanpa sadar. Diam-diam ia bersumpah, setelah malam ini, apapun caranya, ia harus mendapatkan Zhao Sueking. Sayang sekali Wei family sudah bergerak ke Jiangbei. Aku khawatir Jiang Tian tak berani dan tak sempat datang ke pesta ini. Kalau dia berani datang, aku sendiri yang akan mencabik-cabiknya. Bai Choufei berkata dengan marah. Benar, dia pasti sedang sibuk menyelamatkan Jiangbei. Dengan Old Immortal Wei berjaga di sini, mana mungkin dia berani datang ke Internal Feast. Banyak orang menggeleng kecewa. Siapa bilang aku tak berani datang? Tiba-tiba sebuah suara menggema seperti petir bergulung, mengguncang seluruh villa seakan badai besar menerjang. Pemilik suara itu bergerak sangat cepat. Saat kata, siapa, terdengar, suaranya masih terasa jauh beberapa kilometer. Namun begitu kata, datang, terucap. Suara itu sudah menggema tepat di telinga semua orang, membuat darah mereka bergolak. Seolah pemiliknya sudah berdiri tepat di luar pintu. Dia datang, seru semua orang terkejut. Boom! Pintu utama villa tiba-tiba meledak. Potongan baja tebal beterbangan ke segala arah. Pintu yang dibuat oleh perusahaan perlindungan top Jerman, bahkan mampu menahan tembakan senapan mesin, hancur seperti kertas oleh satu pukulan. Siapa itu? Di tengah teriakan panik, seorang pemuda berbaju putih melangkah masuk dengan tangan di belakang punggung. Pemuda itu mengenakan kaos putih dan celana sederhana. Perawakannya biasa, tinggi sedang, wajah juga biasa. Namun sepasang matanya begitu dalam, hitam pekat, dingin tanpa emosi, bagaikan Raja Iblis yang sedang menatap rendah semua makhluk. Jiang Tian. Jiangbei Jiang. Semua orang berteriak ngeri, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Hari ini, mereka akhirnya menyaksikan langsung kengerian kekuatan Jiang Tian. Hanya dengan tubuhnya, ia menghancurkan pintu baja. Itu sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya dia. Layak disebut master sejati. Tuan, silakan naik ke lantai 2. Para pengawal orang kaya segera mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Jiang Tian, melindungi majikan mereka di belakang. Dengan kakekku di sini, apa yang perlu ditakuti? Wei Peng mendengus angkuh, menatap Jiang Tian dingin. Jiang Tian, aku benar-benar tak menyangka kau berani datang. Kenapa aku tak berani datang? Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi halaman belakangku. Wajah Jiang Tian tetap tenang. Meski tubuhnya diselimuti debu, pakaian putihnya tetap bersih tanpa noda. Di mata banyak orang, Jiang Tian sudah digambarkan seperti iblis neraka. Namun masih ada yang tak percaya. Bajingan, matilah kau. Lu Tianlong, mantan raja prajurit yang telah melalui ratusan pertempuran, sama sekali tak percaya ada kultivator sekuat itu. Melihat Jiang Tian terus melangkah maju, ia langsung menarik pelatuk. 7 hingga 8 peluru melesat menuju titik vital Jiang Tian. Kau benar-benar tak tahu diri. Keluar membawa pistol lalu bergaya, pulang saja masak di rumah. Jiang Tian menggeleng kecewa. Jari-jarinya bergerak cepat seperti memetik kecapi. Tiba-tiba, semua peluru yang meluncur ke arahnya justru memantul kembali dengan kecepatan sama, bahkan lebih cepat. Suara desingan aneh terdengar. Beberapa detik kemudian, PU, PU, PU. Lu Tianlong dan 7 hingga 8 ahli bersenjata lainnya roboh seketika. Darah mengucur dari dahi mereka. Ini. Semua orang kaya di ruangan itu terpaku ketakutan. Mereka pernah mendengar kekuatan martial kultivator, namun baru hari ini melihatnya langsung. Bahkan peluru pun tak mampu melukainya. Ini sungguh menakutkan.
Tuan Muda Daois Wei, ini. Semua orang panik dan mundur ke belakang Wei Peng, memohon perlindungan. Dalam keadaan biasa, Wei Shuofeng jarang turun tangan. Berkali-kali bahaya datang, dan biasanya Wei Peng lah yang menyelesaikan segalanya. Jiang Taichu, jika kau menyerah sekarang dan berlutut memohon ampun, aku masih bisa menyisakan nyawamu. Wei Peng melangkah maju dan berkata dingin. Kau bisa melepaskan Zhenqi keluar tubuh. Bisa disebut Grandmaster Martial Arts, itu memang langka. Namun kau masih bisa menjadi pelayan Wei family kami. Haha, menjadi pelayan Wei family? Kalian saja lebih pantas menjadi anjing peliharaanku. Jiang Tian terus melangkah maju sambil tertawa dingin. Cukup omong kosong. Bertarunglah. Aku ingin melihat seberapa hebat seni Wei family kalian. Jiang Tian, jangan terlalu sombong. Di samping, Mo Haoxiong tiba-tiba berteriak marah. Rambutnya berdiri, lalu melancarkan pukulan ke arah Jiang Tian. Meski kau bisa membunuh Hong Tianzhao, aku, Mo Haoxiong, selama ini menyembunyikan kekuatanku. Aku sudah mencapai Great Completion Perfection Stage. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menegakkan nama dunia bela diri South of the Five Ridges. Dengan tatapan dingin, ia menghantamkan pukulan. Zhenqi-nya membentuk cakar harimau berwarna-warni, hidup seperti makhluk nyata, lalu melesat menuju dada Jiang Tian. Mengondensasi bentuk Qi, Great Completion Perfection Stage? Ternyata di South of the Five Ridges memang masih ada master sejati. Mata Jiang Tian sedikit berbinar. Ini pertama kalinya ia melihat Zhenqi berbentuk makhluk hidup. Namun sayang, belum sempurna. Sayangnya, di mataku, kau tetap sampah. Suara dingin keluar dari mulut Jiang Tian. Ia mengangkat jari dan membentuk Devil Flame Air Soldier. Shred. Sebuah pedang api iblis sepanjang 3 meter muncul. Api biru menyelimuti tubuhnya, panas membara menyebar ke udara. Pedang itu membelah cakar harimau Mo Haoxiong seperti memotong tahu. Apa? Mengendalikan 5 elemen? Jangan-jangan kau sudah mencapai puncak Perfection Stage. Mo Haoxiong terkejut luar biasa. Namun belum sempat ia bereaksi. Pedang api itu menyapu ke segala arah. 3 murid Wei family dan beberapa orang kaya terbakar habis dalam sekejap, bahkan tanpa sempat berteriak. Angin bertiup pelan, dan tubuh mereka langsung berubah menjadi abu. Jiang Taichu, dengan satu pedang itu, aku percaya kau memang membunuh Hong Tianzhao. Mo Haoxiong mundur belasan meter, wajahnya serius. Tapi sayang, hari ini kau bertemu denganku. Aku pasti akan membunuhmu. Membunuhmu semudah membunuh anjing. Jiang Tian mencibir. Lagi. Ia mengangkat tangan dan mengayunkannya ke bawah. Sebuah pedang api raksasa muncul di atas kepala Mo Haoxiong, lalu menebas turun bagai gunung runtuh. Bersambung.